Hai guys, ketemu lagi dengan kita di Stasiun Review, channel yang khusus mengulas film-film box office terbaru, baik yang sudah tayang maupun yang belum tayang di bioskop kesayangan kita. Kali ini kita akan mereview sebuah film superhero dari DC Extended Universe yang berjudul Black Adam. Seperti yang sudah kita ketahui, Black Adam dibintangi oleh Dwayne Johnson, mantan pegulat yang dikenal dengan nama The Rock. Dan sudah bertahun-tahun lamanya Dwayne Johnson melakukan kampanye supaya terpilih sebagai salah satu pemeran film superhero, alias menjadi pemeran Black Adam. Karena nama The Rock yang terlalu besar, akhirnya merubah tatanan para pahlawan di film ini, di mana DC merubah dan menghilangkan beberapa superhero dari skenario awal. Sejatinya Black Adam merupakan penjahat super, musuh bebuyutan dari Shazam. Rencananya Black Adam akan jadi musuh utama di film Shazam 2. Tapi rencana tersebut dirubah karena terlalu awal mempertemukan dua karakter besar dalam satu film, dan Black Adam pun mendapat film solo. Dalam perjalanan pembuatan film, Black Adam mengalami beberapa kali perombakan. Naskahnya harus berubah, beberapa karakter harus dihilangkan demi mengakomodasi keinginan The Rock supaya dia bisa menjadi karakter anti-hero dan bukan penjahat. Karakter yang dihapus seperti karakter penjahat super Eclipso, musuhnya Justice League, yang diceritakan memberi pengaruh buruk ke Black Adam hingga akhirnya dia menjadi jahat. Semua perubahan itu akhirnya terwujud menjadi film Black Adam yang baru saja dirilis di bioskop. Film ini mengisahkan kebangkitan Black Adam setelah 5.000 tahun terkurung di kota kuno Kandak. Kebangkitannya ini dianggap membawa malapetaka, dan Justice League of America datang untuk menghentikannya. Sebelum dirilis, Black Adam dihujani banyak berita buruk, seperti hasil early review yang negatif. Banyak penonton yang kurang suka dengan hasil akhir film tersebut. Hal itu memaksa Black Adam menjalani syuting ulang. Tidak hanya itu saja, beberapa hari sebelum rilis di bioskop, Black Adam dihujani review negatif. Ini sama sekali bukan berita mengejutkan karena film DC sudah biasa dikasih review negatif. Juga ada adegan end credit scene yang bocor di internet. Dan sayang sekali tersebar berita seperti itu. Tapi berita itu tidak menyurutkan niat untuk menonton di bioskop, karena tiket sudah dijual secara daring 5 hari sebelumnya. Film Black Adam ini langsung straight to the point. Sejak awal langsung memberikan penjelasan inti. Habis itu kita dikenalkan ke Justice League of America atau JLA dengan 4 pahlawan super baru di dunia DC. Ada Hawkman, dia memiliki tubuh yang kuat dan memakai baju zirah seperti elang. Ditambah dia memiliki sepasang sayap metal yang bisa membawanya terbang dengan cepat dan membawa senjata gada berduri. Dr. Fate, seorang veteran tua yang mampu melihat masa depan. Dia juga mampu menggandakan diri, membuat perisai pelindung dan kekuatan telepati. Pada dasarnya dia seperti Dr. Strange. Kekuatannya Dr. Fate berasal dari helm miliknya. Cyclone, seorang gadis jenius dengan kekuatan pengendali angin. Gerakannya lincah seperti menari. Dia ini karakter paling anggun. Saat mengeluarkan kekuatannya, sekeliling tubuhnya seperti diselimuti kabut warna-warni. Atom Smasher, pahlawan super ini bisa menjadi raksasa. Di film ini dia hanya diperlihatkan seperti itu, dan dia mudah lapar. Jadi suka ngemil kemana-mana meski situasinya sangat gawat. JLA merupakan perkumpulan superhero sebelum Justice League versi Superman and Batman dibentuk. JLA di sini diceritakan sangat arogan, tidak mau menyelidiki lebih mendalam dan menyerang Black Adam yang baru bangkit. Pertempuran antara JLA dan Black Adam ini merusak banyak bangunan, bahkan mengancam nyawa banyak penduduk. Lucunya, JLA menyebut Black Adam sebagai biang kerok kerusakan. Padahal JLA sendiri yang paling banyak merusak bangunan, bahkan menghancurkan situs bersejarah di negara tersebut. Karakter ini benar-benar menyebalkan. Mereka mirip Amerika Serikat saat tahu ada negara lain memiliki cadangan minyak. Tapi perlu diingat, mereka ini super kuat dan tidak main-main dengan kekuatannya. Kalau berantem super serius, tanpa ada humor receh, gak perlu seperti MCU.
Dan Black Adam sendiri diceritakan tanpa basa-basi, ada musuh langsung dihabisi. Sejatinya film ini merupakan film berating R alias untuk dewasa, tapi diedit beberapa kali hingga bisa mendapat rating untuk remaja. Walau dikategorikan untuk remaja, tapi jangan salah sangka, sejak awal film ini sudah banyak adegan aksi yang cukup mengerikan. Black Adam melupat musuhnya hingga jadi tulang belulang, lalu potongan tubuh musuhnya bertebaran di mana-mana secara gamblang. Sejak menit pertama sudah banyak pertempuran sadis dengan banyak korban jiwa. Minus film ini ada di dalam ceritanya, terlalu berbelit-belit dan berputar-putar tanpa arah. Sejak awal, para jagoan ini rebutan mahkota yang bisa membuat pemakainya menjadi sekuat iblis. Tapi berkali-kali mereka membiarkan mahkota itu lepas. Bahkan saat didapat, mereka meninggalkan mahkota itu tergeletak begitu saja, bukannya diamankan terus dihancurkan. Minus lainnya adalah adanya drama yang gak perlu. Adegan drama ibu dan anak ini sebenarnya bisa dihapus dan langsung gelut sepanjang film. Namun film superhero seperti ini perlu katalis yang membenarkan tindakan setiap karakternya. Ditambah plot film ini mudah ketebak. Mirip Batman vs Superman. Saat para jagoan saling berantem, tiba-tiba muncul musuh super kuat yang memaksa mereka bekerja sama. Musuhnya bernama Sabak, dan dia sudah muncul di trailer film ini. Adegan finalnya juga kurang nendang, karena musuhnya gampang sekali kalah. Tapi sekali para jagoan ini berantem, banyak kehancuran terjadi. Kalau emang udah gelap mata, semuanya dilibas. Pertarungannya sengit banget, gedung-gedung roboh, semuanya hancur. Bahkan korban jiwa dari pihak sipil dibiarkan begitu saja. Padahal sebelumnya mereka khawatir muncul korban jiwa. Hahaha. Memang pelin-pelan nih film. Pertarungannya udah mirip Man of Steel, super banget pokoknya. Adegan aksinya ada 80% dari total durasi film. Sinematografi film ini juga keren, memanjakan mata banget. Latar kotanya seperti era 70-an. Tapi sebenarnya di masa modern jadi timeline film seperti ini. Nggak jauh beda sama Batman vs Superman, Justice League, Aquaman hingga Suicide Squad. Banyak adegan juga terasa kayak pop out, melompat keluar dari layar gitu aja. Sayangnya film ini tidak tayang 3 dimensi. Coba kalau tayang 3 dimensi, pasti lebih bagus. Soalnya WB punya track record menghasilkan film 3 dimensi jempolan. Juga ada cameo Amanda Waller yang diperankan artis pemenang Oscar Viola Davis. Amanda tampil seram, gahar, dan misterius. Seharusnya dia tampil seperti itu, bukannya ngebadut kayak di The Suicide Squad. Kocaknya film superhero kayak gini, pas ada hero lainnya main solo, JLA dan Justice League pada hilang semua. Gak jauh beda sama MCU yang hero-nya dibiarin keok, dikeroyok musuh, tapi Avengers malah ngumpet entah kemana. Dan rating pribadi dari kami adalah 8 dari 10. Cocok banget buat kalian yang demen film superhero, minim drama dan langsung berantem. Film ini menghibur banget bagi yang suka film aksi. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton di layar bioskop. Dan demikianlah review film Black Adam dari kami. Semoga menghibur untuk Anda. Dan jangan lupa untuk memberikan support kepada kami dengan like, subscribe, dan memberikan komen.